Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliaulah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pembelajaran tentang Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas makanan halal dan makanan haram. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi lebih jauh, kita dengarkan dulu lagu dari penyanyi kecil kita, yaitu Irin, yang akan menyanyikan lagu makanan halal ciptaan N Hidayat. Mari sama-sama kita nikmati lagunya dan kita resapi maknanya. Mengapa halus memilih makanan bergizi? Mengapa halus memilih makanan yang halal? Bila ingin tubuh sehat, makanlah yang penuh gizi. Halalan thayyiban yang utama, memeluk pribadi yang islami. Bila ingin tubuh sehat, makanlah yang penuh gizi. Halalan thayyiban yang utama, memeluk pribadi yang islami. Anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan video yang ditayangkan tadi, tentunya kalian paham kenapa kita sebagai orang Islam atau anak-anak yang beragama Islam, kita harus pandai-pandai memilih makanan. Apakah makanan yang kita pilih itu termasuk makanan yang halal? Apakah makanan yang kita pilih itu sudah benar-benar makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam, ataukah sebaliknya makanan tersebut merupakan makanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam dan merupakan makanan yang haram? Tentunya kalian akan mengetahui mana yang makanan yang halal dan mana yang haram ketika kalian sudah mempelajari apakah makanan yang halal itu dan apakah makanan yang haram. Nah, sebelum kita definisikan lebih lanjut,
Nanti saya akan menayangkan lagi video animasi bagaimana kita mengetahui makanan ini merupakan makanan yang halal dan mana yang makanan merupakan makanan yang haram. Tentunya sebelum saya akan menyampaikan videonya, sedikit saya akan sampaikan kepada anak-anak bahwa makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat. Hal ini mencakup seperti daging dari hewan yang disembelih karena telah menyebut nama Allah dan dilakukan penyembelihan dengan benar. Nah, ini juga sebenarnya ayam itu halal, tapi karena caranya memperoleh atau caranya menyembelih itu salah, maka ayam itu menjadi haram. Terus kemudian apa sih makanan yang haram? Yaitu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi karena tidak memenuhi syariat Islam. Seperti halnya di sini dicontohkan seperti daging babi. Ini sudah dinas dalam Al-Quran, daging babi itu merupakan makanan haram. Kemudian alkohol ini memabukkan, ini juga diharamkan. Kemudian darah, kemudian daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu sedikit definisi makanan halal dan makanan haram. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menampilkan video tentang animasi tentang makanan halal dan makanan haram. Silahkan menikmati anak-anak, menikmati videonya dan juga makna dari video tersebut. Silahkan dicatat mana yang penting dan mana yang perlu dicatat. Silahkan menikmati videonya. Halal haram. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi,
susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, tentunya setelah kalian melihat video yang ditayangkan tadi, sekarang sudah memahami kenapa kita sebagai orang Islam diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Makanan yang halal tentunya adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, dan makanan yang haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Dan kalian sudah bisa memilih kan sekarang mana makanan yang harus kalian pilih ketika mendapatkan atau ketika menginginkan belanja makanan di luar. Tentunya setelah kalian melihat video tadi, kalian juga sudah memahami betapa bermanfaatnya ketika kita memilih makanan yang halal. Nah, dengan kita mempelajari makanan halal dan makanan yang haram, kita telah mendalami bagaimana kita harus memilih dan memilah makanan sebelum kita mengkonsumsinya. Hikmah ketika kita mempelajari makanan yang halal dan makanan yang haram, yaitu antara lain, yang pertama, tentunya kita menjaga ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, ini kita telah melaksanakan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan ini juga membantu menjaga kesehatan fisik dan spiritual, karena dengan kita memilih makanan yang halal, tentunya kita telah memilih makanan yang sehat bagi tubuh kita, makanan yang juga menumbuhkan rasa spiritualitas kita menjadi orang yang penuh dengan ketakwaan. Karena makanan yang halal pastinya makanan yang bersih, sehat,
dan bebas dari bahan-bahan yang merugikan. Selain itu, perlu dicatat anak-anakku sekalian, mematuhi hukum makanan halal dan makanan haram itu memperkuat identitas kita sebagai seorang muslim, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap pilihan kita terhadap apa yang akan dikonsumsi oleh kita. Mudah-mudahan dari video pembelajaran ini menjadi bermanfaat bagi kalian dalam memilih makanan yang sehat, tentunya juga makanan yang halal untuk kita semua. Terima kasih dari saya, Khalil Arifi, mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam menyampaikan materi halal haram ini. Dari kami, saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.